Siapa sebetulnya orang besar yang backingi isu ijazah palsu yang dimaksud oleh Jokowi? Bergabung dari luar studio, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan dan pengamat politik Adi Praetno. Selamat sore, Mas Adi dan juga Bang Yakub. Sore Bang Gi. Ya, sore. Saya akan ke Bang Yakub dulu. Bang, jadi Presiden menyebut ini ada pihak yang membackup isu ijazah ini. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Pak Jokowi ini? Iya, Bang Gi. Kalau pendapat saya itu adalah pandangan dari Pak Jokowi yang cukup logis. Kenapa saya katakan logis? Karena jangankan Pak Jokowi, kepada saya pun pertanyaan banyak pihak dari orang terdekat saya hingga wartawan juga sering menanyakan kepada saya, siapa sih sebenarnya, kenapa sih mereka tidak berhenti? Dan yang Oke. membuat saya pikir juga itu sangat logis karena bayangkan saja Mas, ini sudah bertahun-tahun isunya, sudah berkembang dari yang awalnya hanya gugatan perdata yang kami sebagai kuasa hukum juga sudah layani dan sudah mewakili Pak Jokowi di situ, kemudian mulai beralih kepada laporan pidana. Dari laporan pidana Ya. tersebut pun Barreskrim sudah menyatakan tidak ada kepalsuan. Jadi case close, karena yang melaporkan mereka, Pak Jokowi yang dilaporkan, sudah case close. Nah, sudah case close ternyata masih jalan lagi, dan makin jalan laginya makin parah juga. Kemudian orang-orang yang sama juga ternyata memainkan isu baru, yaitu pemakzulan Mas Gibran. Kemudian sekarang saya baru dengar juga beberapa hari terakhir ternyata ijazah Mas Gibran digugat juga secara resmi. Dan ini juga pandangan kami justru ini kok kelihatannya bukan mencari kebenaran lagi ya, dan sudah bukan menjadi permasalahan hukum lagi. Jadi sudah cukup melebar, ini motifnya apa? Sehingga menurut saya juga sangat valid pertanyaan dari wartawan-wartawan karena saya pun ditanyakan hal yang sama. Tapi kelihatannya ya memang satu-satunya jalan untuk mencari kebenaran dan mencari jawaban yang real, yang absolut, yaitu melalui proses hukum, di mana ya sudah kita laporkan juga, dan kami masih menunggu juga untuk Polda Metro Jaya untuk memproses ini, sehingga semua Oke. pihak, khususnya klien kami Pak Jokowi dapat mendapatkan kepastian hukum dan juga keadilan, gitu Mas. Oke. Bang Yakub, tim hukum sendiri sudah tahu sebenarnya ini siapa yang dimaksud? Ya, tentunya kalau kita connect the dots, pastikan kita ada menduga-duga siapa kira-kira. Namun kan kembali lagi, kami memposisikan diri sebagai pihak yang sangat pasif di sini. Dari bertahun-tahun Pak Jokowi selagi masih presiden, isu ini sudah dimainkan, tapi beliau Oke. sebagai negarawan tentunya tidak mau menyerang balik atau defensif pun juga sangat menjaga. Beliau tidak mau memberikan defense yang berlebihan. Ya, kita digugat, kami jawab secara perdata. Ya, dari ketika Pak Jokowi masih presiden pun kita tidak melakukan press conference yang berlebihan dan sebagainya, karena beliau mengatakan biarkan saja. Mungkin ini rakyat Oke. saya ingin mempertanyakan, apapun motifnya silahkan. Tapi kesini makin kami melihat sudah makin berubah, sehingga ya kami rasa memang ya sudah, mungkin satu-satunya jalan harus dilaporkan, begitu Mas. Oke, Mas Adi, Anda melihat bagaimana sikap Presiden yang baru sekarang merespons isu ini secara langsung? Apakah ini memang bentuk tekanan politik atau strategi komunikasi, Mas? Ya, sepertinya memang Jokowi itu mulai jengah ya dengan persoalan-persoalan isu ijazah yang mungkin menurut Jokowi itu dianggap tidak alamiah, tapi ini adalah sebuah gerakan-gerakan yang memang sepertinya ingin menyasar Jokowi dan keluarga besarnya. Tentu Oke. tujuannya adalah untuk merusak kredibilitas Jokowi dan keluarga besarnya sebagai orang yang pernah berkuasa di negara ini. Itu kan yang sebenarnya yang ditangkap oleh publik. Nah, makanya wajar kalau kemudian beberapa waktu yang lalu muncul satu istilah yang disebut dengan orang besar. Per hari ini misalnya kita mendengarkan ada backing yang karena ini gerakannya bukan hanya sehari dua hari tapi sudah bertahun-tahun lamanya. Jadi dalam banyak hal memang sepertinya ini adalah semacam satu jawaban bahwa persoalan ijazah yang selama ini dialamatkan ke Pak Jokowi termasuk juga ke Mas Gibran dalam banyak hal adalah gerakan-gerakan yang sebenarnya ingin bagaimana mereka itu untuk merusak kredibilitas dan reputasi orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat dengan satu panggung diskusi dengan orang-orang yang juga menggugat gitu ya soal ijazah-ijazah, ya mereka juga tidak terima sebenarnya disebut sebagai ada orang yang membackingi, sebagai ada orang yang membackup dan seterusnya, karena bagi mereka ini untuk membuktikan soal validasi dan seterusnya. Tapi satu hal bagi saya sebenarnya Mas, bahwa ya memang ujung dari ini semua adalah jawaban hukum, bukan jawaban-jawaban politik, karena
Kalau jawaban politik pastinya semua pihak punya klaim. Ada orang yang mungkin merasa tertuduh akan membantah, ada pihak-pihak yang mungkin saat ini sedang misalnya melakukan gugatan-gugatan untuk membuktikan itu apakah asli ataupun tidak, juga membantah sebagai sebuah gerakan yang ada backupnya. Tapi secara prinsip kalau ini argumennya adalah argumen politik, sampai kiamat sekalipun tentu tidak akan ada kebenaran apapun. Satu-satunya yang mungkin bisa membuktikan ya adalah soal jalur hukum, seperti yang saat ini sedang diproses itu. Itulah yang sedang kita tunggu, apa ending dari ini semua ketika begitu banyak muncul-muncul terkait dengan gugatan-gugatan ijazah. Sepertinya Jokowi juga merasa bahwa ini bukan hanya dirinya yang disasar, tapi juga Gibran dan mungkin juga katanya Jan Etes cucunya. Ini adalah sesuatu yang dibaca, kok rasa-rasanya ada gerakan-gerakan yang dibaca tidak alamiah, tidak organik, tapi ada semacam orkestrasi yang sengaja untuk merusak kredensial dan reputasi Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Tapi itu tadi bagi saya, kalau bicara tentang orang besar, semua berspekulasi dan semua menduga-duga. Dan bahkan ada pihak yang sudah merasa dituduh dan sudah menyatakan itu tidak tepat dianggap sebagai sebuah backup. Tapi ketika menyebut ada backup termasuk juga ada orang besar, pesannya sederhana. Orang besar itu tentu adalah semacam metafor dalam politik yang bisa ditafsirkan bahwa sebenarnya orang besar itu ya bukan hanya soal fisiknya yang besar ya. Bisa saja adalah gerakan-gerakan besar. Bisa saja ormas-ormas yang memiliki networking dan jejaring yang juga cukup layak untuk diperhitungkan. Termasuk misalnya adalah mereka-mereka yang secara politik posisinya juga adalah posisi yang cukup penting. Itu kan yang diterka-terka oleh publik. Tapi sekali lagi, kalau sifatnya spekulatif, kalau sifatnya itu semacam tafsiran, ya tentu secara politik hanya meramaikan bagaimana opini publik yang terus berkembang. Tapi satu hal, ya tentu yang kita tunggu adalah ending dari proses hukum ini semua. Saya kira di situ Ya, Mas Adi, kenapa Pak Jokowi ini perlu buka suara soal dugaan backingan ini ke publik? Bukankah proses hukum sendiri juga sudah berjalan baik di kepolisian maupun pengadilan begitu, Mas Adi? Ya mungkin sebagai satu pesan politik kepada publik, kepada masyarakat secara terbuka bahwa orang-orang yang mempersoalkan ijazah ini adalah sebagai sebuah gerakan yang politis, bukan murni gerakan misalnya untuk mencari kebenaran soal asli ataupun tidak, tapi gerakan-gerakan yang kemudian membesar dan menyasar kemana-mana. Karena apapun judulnya, per hari ini Jokowi dan keluarga besarnya adalah bagian dari salah satu faksi kekuatan politik di negara ini yang dalam banyak hal memang pasca sudah tidak lagi jadi presiden selalu mendapatkan kritikan dan bahkan serangan-serangan. Dan bahkan kan kita tahu bukan hanya soal ijazah, kemarin juga soal mobil SMK, bahkan soal legasinya juga per hari ini juga sedang dipersoalkan. Misalnya infrastruktur dianggap ugal-ugalan, meninggalkan begitu banyak hutang, tidak ada gunanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Inilah yang sepertinya diakumulasi oleh Pak Jokowi, bahwa sebenarnya persoalan ijazah yaitu ya adalah persoalan-persoalan tidak lagi seperti yang hitam putih sesederhana yang ditangkap oleh publik, tapi ini ada orkestrasi besar yang mencoba untuk diarahkan dan menyerang diri dan keluarga besarnya. Benar ataupun tidak ya tentu hanya Pak Jokowi yang tahu persis persoalan ini semua. Oke, Bang Yakub, sekarang kita ke soal ijazah Gibran ya. Apakah pihak-pihak yang dituduh ini, diduga menyebarkan tuduhan terhadap Gibran ini juga sudah dilaporkan dan bagaimana proses hukumnya sejauh ini? Kalau untuk ijazah Mas Wapres, Mas Gibran, setahu saya juga belum ada laporan hukum mengenai itu. Namun sifatnya masih justru kebalik, Mas Gibran lah yang digugat secara perdata. Nah, ini kami juga masih menunggu prosesnya seperti apa karena sidang pertama juga belum, dan itu juga untuk perkara yang itu juga kebetulan ditangani oleh rekan kami yang lain yaitu Bapak YB Irfan, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke beliau. Tapi kalau melihat dari berita-berita yang saya lihat bahwa gugatannya mirip-mirip kelihatannya, intinya sama juga, pihak-pihak yang digugat kelihatannya juga mirip-mirip. Tapi kembali lagi, karena ini masih berjalan, kita hormati saja, kita lihat seperti apa. Kalau yang kami tangani sekarang di Polda Metro Jaya itu juga masih berproses, sehingga ujung-ujungnya saya rasa semua pihak, khususnya masyarakat luas yang tiap hari mendapatkan berita-berita tentunya dari media mainstream maupun yang media-media lain, menunggu Mas proses ini untuk segera selesai. Kami pun sama, sehingga ya kami harap semua pihak, khususnya penyidik di Polda Metro Jaya juga dapat segera memproses laporan kami. Oke, Bang Yakub,
Jika memang ada tokoh kuat atau pihak berpengaruh yang disebut ini membackup isu ini, apakah bisa diproses secara hukum juga atau perlu pendekatan hukum yang berbeda, Bang Yakub? Tentunya secara organik itu akan nanti berjalan di proses penyidikan, Mas. Ketika bukan hanya di penyidikan sebenarnya, apakah nanti di persidangan akan terungkap mungkin, yaitu nanti akan ada pengembangan-pengembangan. Apakah dari pihak kepolisian pun yang akan mengembangkan sendiri, apakah dari kami Pak Jokowi juga akan menggunakan hak hukumnya juga. Nah itu tentunya masih dinamis, kita akan lihat seperti apa. Pendekatannya juga yang tadi Pak sampaikan juga, itu juga masih sangat dinamis. Apakah tentunya banyak sekali kan pendekatan hukum sekarang tidak harus melalui laporan polisi. Walaupun khusus yang ini memang kami lihat tidak ada cara lain, Mas. Karena Pak Jokowi sudah bertahun-tahun diam, bukannya membaik, ternyata makin parah. Rakyat juga berhak mendapatkan kebenaran, tidak disajikan oleh berita-berita atau informasi yang tidak benar, sehingga kami lihat khusus ini memang harus melalui laporan hukum seperti ini. Cuman kalau nanti ada perkembangan ya tentunya kita lihat seperti apa. Oke, baik. Mas Adi, kalau melihat konteks Gibran yang kini menjabat wakil presiden, apakah menurut Anda kemudian Pak Jokowi ini merespons karena ini lebih bersifat personal karena menyangkut keluarga inti atau karena soal wapresnya tadi? Ya bisa dua-duanya ataupun bisa terpisah. Tapi secara prinsip sebenarnya Pak Jokowi itu menganggap persoalan ijazah ini kan sangat menyangkut soal reputasi dan nama baik Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Wajar kalau kemudian bereaksi. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal muncul terkait dengan ijazah, kenapa sampai ada proses hukum? Karena ini kan dianggap sebagai apa namanya ya, tindakan-tindakan yang selama ini jelas-jelas semacam merusak dan menghancurkan reputasi mantan orang yang pernah berkuasa di negara ini, Mas. Jadi murni mungkin ada batas kesabaran yang tidak bisa ditoleransi. Kalau kritik kanan, kritik kiri, infrastruktur dianggap tidak memiliki kinerja yang cukup baik, gaya kepemimpinannya dianggap terlampau boros dan seterusnya dan seterusnya. Sepertinya Pak Jokowi tidak pernah mempersoalkan itu, tapi sepertinya kalau sudah soal ijazah, baik Pak Jokowi ataupun Mas Gibran, Pak Jokowi bereaksi. Bagi saya ini semacam ada batas kesabaran yang sepertinya tidak lagi bisa dipendam. Wajar kalau kemudian memberikan statement-statement kepada publik bahwa ada dugaan ya yang mengarah bahwa ini ada indikasi, ada backup, ada orang besar yang mencoba untuk memainkan ini semua sebagai sebuah isu yang cukup besar. Jadilah isunya yang berkembang kira ini, dan jadilah misalnya kita juga melihat ada proses hukum yang saat ini masih sedang berjalan dan sedang ditangani oleh Mas Yakub ini. Saya kira di situ, Mas, akhirnya apa yang terjadi ada dua hal narasi yang berkembang. Ada narasi politik, ada juga yang narasi hukum. Kalau narasi hukum tentu nanti endingnya harus hitam dan putih apa dari ujung ini semua. Tapi kalau kita bicara tentang narasi politik, ini tidak akan berkesudahan karena ketika Jokowi juga beberapa waktu yang lalu ngomong ada orang besar, pihak-pihak yang mungkin merasa tertuduh kan ngomong bahwa itu tidak benar, bahwa ini adalah gerakan organik, bahwa ini adalah gerakan-gerakan yang murni sebenarnya untuk membuktikan apakah soal keaslian ataupun tidak asli. Itulah yang saya sebutkan. Saya beberapa kali satu panggung dengan pihak-pihak yang menggugat itu. Ketika muncul narasi backing, narasi backup, termasuk juga orang besar di balik gerakan ini, mereka agak sedikit agresif dan sangat membantah bahwa itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, itu dianggap hoax, itu dianggap fitnah dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang per hari ini yang ramai itu justru adalah argumentasi politik, argumentasi yang cukup memenuhi ruang publik kita. Akhirnya siapa yang kemudian benar ataupun salah sangat tergantung bagaimana posisi politiknya. Kalau posisi politiknya bersama dengan Mas Yakub, dengan Pak Jokowi, dengan Gibran, ya pasti akan menganggap bahwa ini adalah gerakan yang tidak wajar. Ada sesuatu yang sebenarnya bermain di balik ini semua. Tapi bagi mereka yang menggugat persoalan ijazah, bagi mereka ini mengungkap soal keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Karena dalam politik soal kebenaran itu sangat relatif, sangat tergantung posisi politik dan sangat tergantung bagaimana iman politik seseorang, Mas. Sangat relatif soal kebenaran itu. Makanya satu-satunya kebenaran absolut sebenarnya dalam konteks untuk mengamputasi ini semua, ya tinggal tunggu bagaimana proses hukumnya. Kalau gugatannya ditolak misalnya, kalau ini perdata, ya itu case close kan, betul, tidak ada persoalan apapun. Begitupun yang saat ini sedang diproses, kalau endingnya apapun nanti, itu adalah fakta-fakta yang tidak bisa dibantah sebagai fakta politik, tapi fakta hukum, hitam dan putih, dan kekuatannya cukup mengikat. Oke, nanti kita akan terus mencermati bagaimana proses hukum dan dinamika politiknya begitu ya, Mas Adi. Mas Adi, dan juga Bang Yakub, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.